Setuju nggak sih programnya Kang Deddy Mulyadi ini diterapkan di satu Indonesia? Anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi. Katanya diskriminasi, bentar-bentar diskriminasi, bentar-bentar ngelanggar hukum, bentar-bentar HAM dan lain sebagainya. Ini negara kayak gini terus nggak bakalan maju. Dan orang ini juga ngomong ya, nggak tahu dia komisi 10 atau enggak, dia bilang begini, memang ada jaminan Kang Deddy Mulyadi membuat ini kalau dimasukkan barak, anak-anak itu setelah keluar dari barak TNI akan baik, bagaimana kalau dia nakal lagi gitu kan. Lah kan gitu ya, pasti di antara mereka ada yang ingin jadi anggota TNI setelah ikut pendidikan dari program Kang Deddy Mulyadi ini. Kebijakan Kang Deddy Mulyadi ditentang oleh Ketua Komisi 10 DPR RI, Bu Esti. Dari awal ini seolah-olah anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi. Ide ini udah dulu. Tentang anak-anak masuk bara militer. Katanya diskriminasi, bentar-bentar diskriminasi, bentar-bentar ngelanggar hukum, bentar-bentar HAM dan lain sebagainya. Ini negara kayak gini terus nggak bakalan maju. Mainnya kurang jauh, Bu Esti itu mainnya kurang jauh. Bu, tahu nggak? Ya Kang Deddy ini itu aja baru difilter ya, baru filter anak-anak yang mungkin biasa main sabu-sabu atau mungkin geng-geng motor yang kurang terkontrol sama ibu bapaknya, terus dimasukkan ke militer ya, itu kan baru seperti itu, baru difilter orang-orang tertentu aja, anak-anak tertentu aja. Nah ini kalian itu nggak tahu ya, saya ini pernah tinggal di Singapura. Ada suatu edukasi, pemerintah memberikan edukasi yang silent, yang nggak pernah dipublikasikan ke seluruh dunia. Apa coba? Ya, kenapa negara Singapura itu lebih maju? Negara Singapura itu kan kecil, tapi lebih maju. Disiplin, etika, ya, beradab. Ya, buat apa sekarang pinter-pinter nggak punya adab? Ya, dia udah pintar, beretika dan beradab. Kenapa? Nih contoh nih dulu, saya tahun 2004 itu negara Singapura udah melakukan seperti ini. Bukan hanya memfilter bagi anak-anak yang mungkin kurang terdidik dan lain sebagainya. Ini di Singapura itu semuanya ya kalau oke lah, kalau elementary school itu dia enggak ya, secondary school sekelas SMP itu mereka ya pemerintahnya sudah mewajibkan pendidikan militer. Nah, Bu Esti tolong perhatiin. Saya tinggal di Singapura, pernah di sana Bu, dan saya ya itu berbaur dengan masyarakat sana dan saya banyak tahu tentang culture segala macam tentang pendidikan. Oke, kita tahu ya masih viral antara kebijakan Kang Deddy Mulyadi ya dengan Komisi 10 DPR yang memasukkan anak-anak nakal yang tidak bisa dibina oleh orang tuanya, yang sudah terlibat geng motor, dan daripada telanjur nakal tidak bisa dibina, daripada nanti terjerat hukum, jadi diserahkan ke barak TNI untuk didisiplinkan agar bisa disiplin dan terhindar dari hal-hal kenakalan remaja. Tapi ini ditentang oleh Komisi 10 DPR gitu ya, yang katanya ini diskriminasi sama anak-anak. Wah, kayaknya ya bener nih, ibu ini mainnya kurang jauh gitu ya. Terus kemarin ada lagi yang bilang ya, mohon maaf ini agak panjang ya, kalau kalian nggak suka kalian skip aja, tapi entah kenapa aku geram ngomong ini ya. Ada kemarin orang, nggak tahu nih orang DPR atau apa, aku nonton di TV, di cuplikan potongan katanya gini, kalau dia menentang omongan dari Mulyadi, kalau memang anak nakal itu ya kan ada porsinya. Kalau memang dia nakal, sudah ada peraturan perundang-undangannya untuk anak nakal, baik itu anak, remaja, dan di bawah umur. Dan kita tahu ya anak-anak remaja itu umurnya itu antara 10-15 atau sampai 18 tahun ke bawah itu ya, masih dalam anak-anak gitu kan. 18 tahun ke atas mungkin sudah masuk ke jenjang remaja ke atas, dan apabila dia terjerat hukum itu sudah ada peraturan hukumnya. Dan orang ini juga ngomong ya, nggak tahu dia Komisi 10 atau enggak, dia bilang begini, memang ada jaminan Kang Deddy Mulyadi membuat ini kalau dimasukkan barak, anak-anak itu setelah keluar dari barak TNI akan baik, bagaimana kalau dia nakal lagi gitu kan. Lah kan ya. Terus tadi kan ada undang-undang tentang kenakalan remaja. Terus apakah ada yang menjamin anak-anak ini apabila dia diproses hukum lalu dimasukkan ke kantor polisi, lalu dimasukkan ke lapas, ada yang menjamin kalau dia bakal berubah? Nggak ada yang jamin juga gitu kan. Nggak ada yang jamin juga. Berapa banyak kita lihat anak-anak terjerat kasus narkoba, kenakalan remaja, geng motor, terjerat hukum di jalan, dibawa ke kantor polisi, ya diproses di pengadilan, masuk ke penjara anak atau apa. Keluar, dia juga melakukan hal yang sama. Memang ada jaminan? Nggak ada. Ya kan, jadi ini Komisi 10 DPR pasti banyak yang nentang, termasuk
aku juga dan mungkin orang-orang tua yang sebagian ada yang setuju dan enggak ya terserah, tapi sebenarnya yang dilakukan Kang Deddy ini banyak yang mendukung gitu ya. Jadi nggak habis pikir apa jaminan gitu kan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi ini anak-anaknya bakal baik setelah keluar. Kok pertanyaannya gitu? Memang ada yang jaminan waktu anak-anak itu masuk penjara, dipenjarakan, keluar dia akan baik juga? Belum tentu. Penjara juga banyak sarang-sarang penjahatnya, penjara juga banyak sarang-sarang mafianya kan gitu ya. Ada jaminan enggak juga. Justru yang dilakukan Kang Deddy ini adalah pencegahan. Apabila orang tua sudah tidak sanggup lagi dan anak ini sudah begitu melawan sama orang tuanya, mungkin dengan dimasukkan ke barak TNI dia akan punya rasa takut. Enggak takut sama orang tuanya, pasti dia akan takut dengan TNI ini. Jadi punya rasa sikap disiplin, diajarkan disiplin, rasa cinta tanah air, agamanya diajarkan untuk taat pada orang tuanya dan taat pada peraturan hukum dan negara sampai dia sekolah. Dan bukan tidak mungkin anak-anak yang dididik di barak TNI nanti, ya kan, dengan kesadaran tingkat tinggi, disiplin militer, suatu saat nanti mereka tamat sekolah akan menjadi anggota TNI. Pasti di antara mereka ada yang ingin jadi anggota TNI setelah ikut pendidikan dari program Kang Deddy Mulyadi ini. Itu sih, ya kan. Tapi banyak nentang nih, terlalu diskriminatif lah, cerita HAM, cerita ini kentut lah. Kita dengar beberapa opini netizen yang setuju dengan program KDM ini guys. Bahkan dia menuliskan, setuju nggak program ini diterapkan ke seluruh Indonesia? Setuju. Setuju nggak sih programnya Kang Deddy Mulyadi ini diterapkan di satu Indonesia? Mana lu yang nggak setuju? Biar gue tabok satu-satu. Program sebagus ini bisa-bisanya ditolak. Lihat nih, si Teteh. Aduh Teh, ngapain nangis? Anaknya nggak bakal mati. Tapi memang ini program bagus banget guys. Kalau bisa program ini diterapkan satu Indonesia, setuju nggak? Kalian tag Menteri Pendidikan biar mereka tahu. Aduh Bu, ngapain nangis? Anak lu tuh dikasih paham, dikasih pelajaran, ya kan? Nah jadi bocah-bocah, barudak-barudak yang kelakuannya si setan dimasukin tuh sono. Inces juga tuh, setuju gak kalian? Udah deh, belajar yang bener, bukan make upan di sekolah. Dan tau gak kalian, gue dulu pernah tuh ikut program kayak gini, tapi bukan karena gue bandel. Nah pada saat itu tuh, gue salah satu pelajar yang mewakili Sumatera Utara untuk ikut LDK Nasional di Secapa, Bandung. Udah, memang aji banget, digembleng abis-abisan. Dan programnya tuh mirip sama yang dijabarin sama Kang Deddy. Nah jadi menurut kalian setuju gak kita terapkan di satu Indonesia? Kalian tag lah sekalian Pak Prabowo. Psikologinya ada, psikolog ada, psikolog ada, guru BK, psikolog ada. PBB juga melakukan apa? Konsentrasi. Ada kiri. Bingung kan, di mana melanggar HAM-nya, di mana diskriminatifnya ya kan. Sementara mereka di sini dilatih kedisiplinan, dilatih baris berbaris, dilatih tentang kecintaan kepada negara, dan tentunya harus taat pada orang tua ya, dan taat pada peraturan. Nah, ini sebenarnya program yang bagus gitu kan, tapi ditentang dengan alasan HAM diskriminatif. Aduh. Nah. Ya, selamat siang. Ya. Luar biasa. Kenalin cakaran. Gerak. Tegap. Gerak. Nanti habis ini makan siang. Mantap. Oke. Kalian tidur tadi malam jam berapa? Oke, bangun jam berapa? Oke, cepat. Mandi tidak? Velvetnya dibersihkan? Kamar mandinya dibersihkan? Sarapan tidak? Sholat subuh tidak? Nangis tidak? Siapa yang nangis? Aku. Yang nangis ingat ibunya. Ayo, nangis. Oke, kamu jauh dari ibunya nangis. Tapi ketika bareng ibunya kamu lawan terus ya? Ya. Sekarang sangat berarti arti seorang ibu. Nah, di sini dia maksud tujuan Kang Deddy ya. Anak-anak nakal ini yang salah berteman atau mungkin ya salah pergaulan, ketika di rumah dia melawan aja sama orang tuanya, melawan ya sama ayah dan ibunya ya. Di jalan dia mungkin brutal, frontal, tapi masuk di sini dia tahu apa arti seorang ibu dan dia kangen ingin jumpa. Nah, setelah dipisahkan, diajari tentang kedisiplinan, taat pada orang tua gitu kan, dan dia sadar ternyata selama ini aku salah telah
memarah-marahi orang tuaku. Inilah maksud tujuan Kang Deddy, tapi ditentang. Arti seorang ayah berarti ketika kita jauh ibu dari ayah kita sedih. Ketika bersama ibu dan ayah disakitin, kamu merasa salah nggak? Mau berubah? Mau jadi tentara nanti? Tuh. Kamu kan? Bukan tidak mungkin ya, apa yang nanti anak-anak di sini setelah digembleng, setelah tamat dia sekolah SMA atau SMK, mungkin ya pasti ada di antara mereka ingin jadi TNI dan benar-benar karena mereka sudah digembleng sejak dini. Why? Gitu kan? Pasti. 39 pelajar di Jawa Barat mengikuti program pendidikan kedisiplinan. Yang berbangsa, mari kita saksikan sebagai ilustrasi bela diri Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi akan kirim siswa bermasalah ke barak militer selama 6 bulan. Toh keren Kang Deddy Mulyadi. Jadi nanti siswa-siswa yang bermasalah di Jawa Barat akan dijemput langsung oleh TNI Polri untuk dibina karakter dan perilakunya selama 6 bulan tentunya. Diajari disiplin ya, diajari ketidaknakalan ya, macam-macam lah pokoknya ala-ala militer itu. Bagus dan keren. Tapi program ini banyak dipertanyakan oleh masyarakat, oleh netizen tentunya ya. Ada yang bertanya begini, nanti keluarnya apa mereka nggak semakin sok jagoan? Ya juga ya, sebelum masuk barak militer saja sudah sok jagoan dia, sudah meteh metue. Apalagi sudah keluar dari barak militer, apa nggak semakin busungkan dada? Hah? Gaya metue ada orang lain lewat. Agak sarkas ya pengen bilang abang ini ya. Jadi dia beranggapan kalau anak-anak nakal yang dimasukkan ke barak militer setelah dikeluarkan nanti dia akan menjadi lebih sombong dan merasa lebih arogan karena dilatih militer. Emang pendidikan militer kayak gitu ya? Memang TNI yang masuk ke militer itu setelah dia keluar dia harus arogan. Pertanyaannya kan balik ke situ kan, apakah seperti itu? Sementara yang ditanamkan di program Deddy Mulyadi, programnya bukan pelatihan militer, pelatihan kedisiplinan, pelatihan bangun pagi, pelatihan kedisiplinan tinggi, pelatihan cinta tanah air, agamanya ditanamkan gitu ya, dengan peraturan-peraturan disiplin ketat lainnya. Pendidikan psikis juga ditanamkan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu penuh dengan disiplin agar mereka tahu apa arti peraturan, ditanamkan rasa cinta kepada orang tua. Jadi bukan diajarkan berantem atau diajarkan latihan perang. Jadi bukan kayak gitu. Jadi pertanyaannya jadi kayak memang kalau jadi kayak tadi jadi ya memang semua masuk militer jadi arogan gitu. Agak aneh nih abang nih.